Nih, bisa nggak? Bisa. Kapan? Malam ini. Gitu. Malam besok masih bisa. Sebulan lagi belum tentu. Begitu dia tinggalkan, maka mulai ada beban nih. Oh iya ya, saya gagal jadi Imam Abu Hanifah abad 21. Saya gagal meraih ini, saya gagal meraih ini. Kenapa? Karena yang ada di benak dan pikirannya itu menyalin, menjadi fotokopi, bukan sekedar penerus. Maka pesan guru saya dulu itu, ayo kita sekarang jadi penerus yang menyalakan cahaya dan api itu, tanpa kita harus melihat apakah sumber apinya sama besar dengan sumber api di masa lalu, apakah lampunya itu sama kekuatan setrum dan listriknya. Tetapi yang harus kita jaga dari semua itu adalah semangat bahwa kebaikan itu yang terlihat mustahil untuk kita wujudkan itu pernah diamalkan secara nyata oleh orang-orang sebelum kita. Kalau hari ini terkesan mustahil tapi di masa lalu itu nyata, maka yang ada di benak kita itu bukan soal pekerjaannya, tapi semangat untuk mewujudkannya. Kalau ini yang terjadi, sangat signifikan, tetapi lompatan yang gradual, sedikit demi sedikit, seperti dulu orang membaca nahu, dimulai dari jurumiyah, naik ke imriti, naik ke alfiyah. Jangan sekali-kali belum pernah membaca an-nahwul wadih, masih keringetan baca jurumiyah, tahu-tahu ngafalin alfiyah. Insya Allah bisa berujung di rumah sakit jiwa atau malam ujian. Ngigonya itu aneh-aneh. Kenapa? Lompatan yang ingin dia sampaikan. Maka ini sekedar penutupan, saya tidak ingin berpanjang kalam karena ini mau puasa. Saya juga udah kepengen puasa bicara, ya sudah. Sampai awal puasa saya masih berbicara, ya. Besok saya masih harus ke Surabaya, masih bicara sampai kadang-kadang saya mikir, orang apa nggak bosen denger saya ngomong aja bosen, kata saya ngomong sampai bosen. Jadi memang pengajian seperti ini yang sejatinya itu akan selalu menghidupkan nuansa agama. Saya juga ngelihat yang datang antusias di malam hari. Saya kepengen nanti juga ngajar yang berbeda di malam hari. Jadi bulanan itu ada ngaji pagi itu istiqomah hikam. Saya kepengen mungkin ngaji fikih di malam hari. Tapi ya yang ada yang datang, yang nggak datang juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan gitu ya. Tapi saya selalu diingatkan, ya. Saya berkali-kali itu ketemu kiai, ya, di Lerboyo, di Peloso, banyak kiai itu sambil nepok-nepok pundak saya itu bilangnya, Gus Faiz, pokoknya sekarang wiritannya ngaji, ya, punya karomah pengajian, jangan karomah terbang, katanya begitu, ya kan? Padahal saya udah siap wirid itu ke Banten gitu ya, tapi ya udah karomahnya itu karomah ngaji. Saya berpikir benar juga ya. Karena dengan pengajian, bangganya kita itu ngaji, bangganya kita itu belajar. Itu kalau nanti di hari kiamat kan, Allah bentangkan sanad penjaga agama. Itu saya membayangkan dulu mungkin waktu belum sampai di titik seperti ini. Pengajian seperti di kelas, Fathul Qorib atau apa, itu kadang-kadang kita anggap sebagai sesuatu yang sederhana. Ya kalau sudah S2, S3, macam-macam, bikin tesis, kayaknya itu wah. Ya, ngurusi tentang ekonomi modern, kedokteran modern, kayaknya wah gitu. Tapi kita lupa ya, bahwa semua bisa sampai ke sana itu karena Fathul Qorib. Kan ada orang sekarang tuh kadang sok tahu ngomong gini, sekolah itu nggak penting. Nih, ada orang ngomong sekolah bener nggak? Ada orang tuh bercanda sama saya tapi serius, dokter itu nggak penting gitu. Ya iya, dokter tuh nggak penting. Anda ngomong itu kan setelah profesor, kata saya. Kan gitu kan? Ini ijazah nggak penting, sekolah nggak penting. Tapi yang ngomong kayak gitu itu setelah sekolah.
gitu. Jadi jangan main-main dengan sekolah gitu ya. Jadi kan kita kadang ngomong itu enak aja. Udah zaman sekarang tuh yang penting kemampuan, yang penting diasah, ijazah nggak penting, sekolah. Ya dia ngomong begitu tuh udah tamat sekolah gitu. Tamat sekolah, pengalaman diramu jadi satu, kemudian dia merasa nih ijazah dia itu nggak berguna karena dia susah sukses. Cak Lontong tuh kan ngomong ijazahnya nggak berguna lah, iya karena dia laku jadi stand up comedy gitu loh. Iya kan, coba dia nggak laku jadi stand up comedy, ya ijazahnya dicari lagi kan begitu. Nah ini maksud saya, ngaji itu sebetulnya di pondok-pondok itu betul-betul saya kan nggak bisa curhat kalau di tempat lain. Kalau di masjid ini kan saya suka curhat sama alumni. Saya tuh kebayang loh, dulu saya orang yang tidak tertarik seperti itu. Tapi hari ini saya tuh mimpi saya cuma satu, bisa duduk di Darul Rahman lagi buka Fathul Qorib gitu ya, bisa setiap habis asar ya, mudah-mudahan belum asam urat ya, bisa nekuk kaki kayak gini kan, kitabnya itu masih di atas pangkuan, baca Fathul Muin, mungkin macet sini buka I'anatul Thalibin, mungkin macet di Fathul Qorib buka Baijuri. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir ya, itulah sejatinya hari ini ya, tanpa menafikan yang lain, itu yang menjadi penjaga agama. Saya hari ini setelah ada di titik yang bisa mengerti ini, bisa baca ini, bisa menjawab ini, itu saya berpikir loh, betapa mahalnya. Dulu saya ngaji Fathul Qorib di Darul Rahman. Masih ingat gak kita? Ngajinya dulu habis Isya ya, atau habis subuh. Habis subuh itu bab muamalah. Kenapa? Karena banyak yang tidur. Jadi kalau masuk neraka kan nggak apa-apa lah, masih muamalah. Jangan sampai bab ibadahnya tidur. Kan di Darul Rahman begitu kan? Kalau bab ibadah itu agak penting itu. Biasanya habis asar, habis isya. Tapi kalau muamalah, kamu buyu, itu saya kelas 3 Fathul Qorib. Ngajinya habis subuh. Ustadznya masih ngantuk, muridnya nyawanya separuh belum datang gitu. Terus al-buyu al-manhi'anha, macam-macam tuh ya. Saya dulu berpikir ya, itu sederhana. Tapi hari ini saya percaya ya, bahwa kitab-kitab pesantren yang kita buka itu kan bukan sekedar kitab. Itu bukan sekedar buku. Ini tidak wajib. Itu ngajinya di mana? Di ilmu. Saya membayangkan sebenarnya, tapi ini jangan dipotong-potong ya. Nanti saya dianggap Quran itu kan sebetulnya kan tidak detail kayak bisu kan. Artinya apa? Orang bisu itu kan bersuara ya. Begini misalnya. Itu kan kita pahami diam gitu. Quran kan begitu. Wa aqimu as-sholata. Kan tidak ada kata-kata wajibnya itu. Wajibnya di mana? Di ilmu. Wala taqul lahuma uffin. Kan larangannya cuma uff sama orang tua. Mukul kan nggak ada di situ. Tapi begitu belajar kias, aulawiyah, oh kalau ini, kalau uff saja tidak boleh, apalagi mukul. Maka kita kepengen ya, para alumni juga harus mulai mengembangkan ini. Tradisi ngaji kepada guru. Bahkan yang sudah kamu mufid, yang sudah jadi separuh kiai di Riau, itu tidak ada salahnya punya wirid. Wiridnya apa? Misalnya Fathul Qorib. Fathul Qorib itu diwiritin, di ngajiin, teliti satu demi satu. Tapi nanti setelah itu hatam, mulai kasih kontribusi besar. Saya membayangkan nih, kalau ada orang ngaji Fathul Qorib di sisi kanan, di sisi kirinya Bulughul Maram. Itu keren banget.
apa yang ada di babut toharoh itu dicarikan hadisnya yang ada pada abwabut toharoh, pada buku apa ini? Hadis. Sehingga nanti orang paham bahwa fikih itu berlandaskan kepada hadis. Kalau Wahabi itu kan ngomongnya enak sekarang, ikut Quran apa ikut fikih? Loh memang fikih itu ikut Injil gitu loh. Loh iya kan? Ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Loh Imam Syafi'i masa nggak ikut Nabi? Kan gitu kan? Tapi yang dikatakan Nabi itu dipahami oleh Imam Syafi'i itu begini. Kamu pahamnya begitu. Ya nggak apa-apa, uang itu pemahaman. Tapi jangan katakan kalau pemahamannya beda seolah-olah berbeda dengan apa ini? Islam. Dan itu penting sekali dengan pengajian-pengajian seperti ini. Yang terakhir, alumni ya yang sekarang masih separuh sekolahnya selesai, itu nggak ada salahnya untuk memperdalam di bidang teknologi. Jadi kalau sudah S1 syariah udah cukup merasa alim ya, asal usul fikihnya ingat, nahwu sorobnya ke bawah, berhenti ya. Masuk ke jurusan apa ini? Teknologi. Dunia hari ini itu berpacu dengan sedemikian cepat. Medan dakwahnya juga berbeda-beda. Kalau nanti kita nih teknologi ini ya, saya manfaatkan betul. Ya, saya bukan orang, sekarang ada sebagian ulama tuh bilang ngaji itu sama kiai, jangan sama Google. Sekarang masih ada kiainya. Ya, sama toh. Anda dulu dapat berita itu dari mana? Dari Kompas. Anda itu dapat berita yang bisa dipercaya dari mana? Dari Tempo, dari Gatra. Sekarang berita itu Anda dapat dari mana? Coba, koran semuanya hilang. Nanti saya takut kiai itu berkurang, gitu loh. Yang jadi kiai itu IAI. IAI ini otak. Kalau dia tidak dilatih dengan ahlus sunnah wal jamaah, cicit saya kemudian berguru dan hari itu sudah menggunakan ini, kan sama toh. Dulu kita pakai uang, gagah sedikit pakai kartu. Sekarang kartu hilang, semuanya pakai apa? Ya kris itu yang nggak menusuk tapi menusuk kantong itu, ya kan? Coba lihat ya, kan nggak menusuk itu, nggak ada sakitnya, nggak ada tergoresnya. Tapi ketika nanti lihat saldo di bank, loh kok habis, kena kris semua, ya Allah, tergores hati saya. Kan begitu kan? Ya, bener kan? Dulu orang uang, habis itu gagah-gagahan ATM. Oh teman saya itu, masya Allah dompetnya itu isinya kartu semua, tapi saldonya nggak ada gitu. Jadi dia saldonya itu 5 juta. Begitu 5 juta dia paruh tuh, dia bikin rekening di 5 bank, sejuta. Yang penting kartunya banyak. Itu kalau lagi makan bersama dibuka, masya Allah ya. Kalau yang cuma punya KTP, aduh itu rasanya kepengen pingsan gitu ngelihat orang, masya Allah kartunya banyak. Habis itu kartunya hilang. Orang tidak lagi pakai apa ini? Kartu. Loh, ini ya yang masih muda, yang masih punya visi, ayo mulai. Kalau dulu ulama itu nulis, sekarang kita juga nulis nih. Nulisnya di mana? Di sini. Ini handphone saya sekarang, AI-nya alhamdulillah sudah ahlus sunnah wal jamaah, bersertifikat halal ini. Kenapa? Pagi, siang, sore saya masuk terus ke sana. Lah iya, dulu pertama kali saya masuk ke semua aplikasi yang ada AI-nya. Apa hukum kunut subuh? Ada yang jawab bid'ah. Mau saya banting, mahal Samsungnya gitu. Ya kan? Saya kesel betul itu. Langsung bid'ah. Apa hukumnya maulid Nabi? Bid'ah, tidak dikerjakan oleh Nabi. Kenapa? Otaknya belajar dari begitu banyak yang data yang masuknya ke situ. Habis itu saya kasih hidayah pelan-pelan, gitu ya. Saya bilang, masa bukan itu yang saya maksud ya. Tradisi maulid itu apa? Dia jawab. Itu tradisi di masyarakat Irak, di masyarakat Jawa. Saya arahkan, oh isinya begini-begini. Tolong buatkan saya narasi yang mencerminkan bahwa maulid Nabi itu adalah sesuai dengan semangat membaca sejarah. Dia mulai baca itu. Maulid Nabi adalah bagian dari cara kita belajar sejarah. Pelan-pelan, lama-lama sekarang suka simtud duror ya saya. Ya iya, kalau saya nulis tentang apapun, tentang Nabi maulid, dia yang nawarin dia. Apakah perlu saya berikan kutipan dari Barzanji? Kaget saya, masya Allah. Lakot taba taubatan ini kata saya. Paham kan?
Itu kenapa? Itu kenapa? Saya latih. Ini di luar ngaji hikam ya. Ini ada pertanggungjawaban kolektif kita kepada Allah tentang masa depan ahlu sunnah. Jadi yang biasanya itu buka-buka i'anah ya Mufid ya. Sekali-kali kamu tuh buka-bukanya IAI ya. Apa kek semua kamu latih itu cara berpikirnya ya. Masukkan terus sampai nanti otak dia berkembang itu dengan tradisi ilmu pesantren. Nanti kalau sudah seperti itu, masukkan mantik, masukkan usul fikih, kan kita dialog kiainya tuh nggak mau. Nah, dijawab tuh karena ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, terus saya kasih tahu lagi IAI-nya nih, saya juga mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah dan mendatangkan kebaikan, sekolah, pengajian. Nah, IAI-nya tuh hal-hal yang seperti itu memang diperdebatkan oleh ulama. Oh, oke, kata saya. Sekarang udah nggak pas bandrol lagi. Dia membuka ruang untuk apa ini? Hilaf kan? Ini sekarang ya Masya Allah senang betul saya. Kalau saya sudah tanya itu selalu mau ihya'nya, mau muhazzabnya, Imam Nawawinya, dia yang nawarin. Berapa minggu belakangan nggak nawarin, dia langsung gitu loh. Menurut Imam Nawawi, Masya Allah kata saya, sudah alumni Lirboyo ini sekarang kata. Itu maksud saya ya, agar kita punya kesadaran tantangan zaman yang berubah, pola hidup yang berubah. Kalau nanti i'anahnya masih ada di kitab kita baca, tidak kita bawa ke ranah ini, kasihan anak cucu kita ketika semua menggunakan teknologi, maka yang tersedia itu bukan lagi paham aswaja kita, tapi mungkin paham yang kita tidak kehendaki untuk menjadi keyakinan keberagamaan kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan pada tawakufan penutupan. Insya Allah nanti di bulan Syawal kita akan memulai kembali pengajian hikam, dan saya lebih berusaha untuk betul-betul istiqomah. Kalau saya boleh jujur, pengajian saya di masjid-masjid itu semuanya bangkrut, ya kan, kecuali ngaji hikam ini pun bulan kemarin sudah nggak ngaji. Saya khawatir betul nih kalau nanti nggak bisa ngaji ini, maka saya ingin memaksa diri saya kepengen nanti nggak umum boleh ada alumni yang memang saya kepengen ngaji betul ya. Kalau ada 20 orang saya kepengen ngaji muhadzab ya, biangnya mazhab Syafi'i ya. Kalau nanti 20 ngaji muhadzab ya, mungkin di ruangan yang lebih kecil gitu kan, malam apa saya kepengen memaksa diri saya, karena saya untuk pergi-pergi itu ke masjid kayaknya udah berat gitu ya. Murid yang datang ke sini hari apa, nanti tolong ya kalau ada alumni yang mau membantu saya, bukan saya mau membantu alumni yang mau membantu saya supaya saya tetap jadi orang lurus ya. Saya kan kalau lagi ngaji gini kayak orang bener kan iya kan, iya, tapi saya takut kalau nggak jarang-jarang ngaji nanti saya jadi orang nggak bener gitu loh. Nah, saya kepengen menjaga saya supaya jadi orang bener itu ngaji ya. Kalau nanti tahu-tahu banyak yang mau ya kita pindahin lagi pengajiannya di masjid. Nanti kita ingin desain ngaji hikamnya itu, misalnya kita desain hari Ahad minggu pertama, maka nanti ngaji fikihnya malam Senin minggu keempat misalnya ya. Saya kepengen betul ngaji muhadzab nanti sehingga orang itu mengerti retorika agama, tektok fikih gitu ya, sehingga nanti bisa Anda gunakan tidak pada murid Anda, nanti Anda gunakan pada IAI ini antara murid universal yang nanti terbuka sepanjang zaman, tapi tujuannya satu, menjaga akidah dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke masjid ini, langkah kaki yang kita gerakkan untuk mengaji kitab hikam, langkah kaki yang kita gerakkan untuk mendapatkan barokah dari Sayyidi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, langkah kaki
Maha Agung, daripada aulia was salihin, daripada al-ulama al-amilin. Mudah-mudahan semua itu ya Allah menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, urusan kedua orang tua kita, urusan keluarga kita, urusan zuriyah kita, urusan keluarga kita, urusan cintai. Mudah-mudahan semuanya ya Allah dijaga fid dunya wal akhirah, dijaga ibadahnya, dijaga dunianya, dijaga hatinya, dijaga lisannya, dijaga jawarihnya ya Allah di dunia ini. Dan mudah-mudahan itu semua menghantarkan kita untuk bertemu dengan ridho dan rahmat Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ابتسم قبال العبد إذا اغتنما